Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Imam Syekh atau Imam Besar Masjid Syuhada Kampung Jawa Lama, kemudian yang sama-sama kita hormati juga para alim ulama yang telah hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini semua kita diringankan kaki kita untuk menghadiri kegiatan yang rutin kita laksanakan sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini, ba'da subuh, sengaja kami pagi hari ini menggunakan uniform kami, menggunakan seragam kebanggaan kami, sebenarnya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menyampaikan materi pagi ini dengan tema integritas kita sebagai seorang muslim. Kami ulangi lagi, integritas kita sebagai seorang muslim. Kami pribadi, saya pribadi maupun rekan-rekan yang sekarang memakai baju loreng ini, menjadi seorang militer, seorang abdi negara, kita semua harus paham bahwa kita semua terlahir dalam keadaan muslim. Dan rata-rata kita terlahir tanpa memilih agama, sudah beragama muslim. Maka sudah pantas kiranya pahala yang terbesar ketika kita terlahir di dunia bukan dalam keadaan muslim, tetapi pada saat kita sudah berdiri dewasa, kemudian kita memilih beragama muslim, yang kita sebut sebagai mu'alaf. Ada beberapa anggota Kodim juga yang saya ketahui adalah sebagai mu'alaf. Bahkan saya pribadi sendiri, kalau masalah urusan ibadah, selalu kalah dengan beliaunya ini. Dan beliau hadir di sini. Kenapa pagi ini saya ambil tema integritas kita sebagai muslim? Sebenarnya kalau masalah seragam, semua kita berbeda-beda Bapak Ibu semuanya. Dan saya selalu mendengung-dengungkan bahwa keturunan Rasulullah SAW yang ada di Indonesia ini harus kita sayangi. Dan beliaulah yang menyampaikan, Habibana Habib Lutfi menyampaikan bahwa saya mencintai Indonesia ini karena saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang harus kita pegang bersama-sama, bahwa saya dan seluruh duriyah Rasulullah yang ada di sini dan seluruh umat Islam yang ada di sini mencintai bangsa Indonesia karena yang pertama mencintai Allah dan Rasulullah. Beliau sampaikan itu, hubul waton minal iman, bahwa mencintai negara ini harus berawal dulu dari mencintai Allah dan Rasulullah.
Kenapa demikian? Karena tanpa kita mencintai Allah dan Rasulullah, hidup kita nanti tidak jelas arahnya. Ini secara internal di jajaran Kodim 0103 Aceh Utara, dalam hari yang ke-143 saya alhamdulillah mendapatkan amanah, dan di hari ke-136 kita melaksanakan gerakan subuh masjid. Semakin dalam saya pelajari sebagai seorang dandim, ternyata masalah yang terbesar dalam hidup ini, terutama kita seorang muslim atau kita seorang insan hamba Tuhan yang bertakwa, adalah diri kita sendiri, Bapak. Bukan orang lain sebenarnya musuh kita. Banyak beberapa permasalahan yang telah kami ungkap di Kodim 0103 Aceh Utara sebagai introspeksi kita bersama sebagai seorang abdi negara. Ternyata permasalahannya adalah di masjid. Kenapa permasalahan di masjid? Rata-rata personel kita yang melaksanakan pelanggaran atau bermasalah, pasti bermasalah dia di masjid. Begitu kita tanya pada saat kita elisitasi atau saya sampaikan wawancara, sudah sholat duhur? Pasti jawabannya belum. Itu 90%, Pak. Ternyata integritas itu gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sangat sulit dilaksanakan. Pandai kita mengoreksi orang lain, kita sendiri tapi kita sulit, Pak. Mungkin Bapak Ibu semuanya, sekali lagi di 100 ke-42 kami memimpin di Kodim 0103 Aceh Utara ini, Pak Indra ini cari popularitas murahan. Kalau 136 hari selalu bangun subuh itu sulit, Pak, sulit. Kalau kita sendiri gampang. Kenapa hari ini saya meminta mohon maaf seluruh keluarga besar anggota Kodim 0103 Aceh Utara yang berada di Lok Sumawe menggunakan baju loreng, agar kita ingat bahwa apapun baju kita, apapun profesi kita kembali lagi ke masjid, Pak. Setiap subuh kita harus ke masjid. Kemarin malam kami diundang untuk melaksanakan sebuah penyampaian semangat integritas kepada seluruh anggota Panwaslu di jajaran Lok Sumawe minggu depan di Aceh Utara. Hampir sampai dengan tengah malam, kami selesai jam 01.30 itu dengan beliau-beliau itu. Yang kami sampaikan integritas, kembali lagi ke kita harus menyayangi Allah dan Rasulullah. Jangan sampai salah kita mengartikan kita profesinya apa, kemudian ada rasa jumawa di situ, rasa sombong di situ. Tidak boleh, Bapak Ibu semuanya. Waktu itu saya sampaikan di tengah malam hari, kita bisa mempunyai integritas yang tinggi ketika kita sudah jujur dan ikhlas dan kita paham bahwa kita hamba Allah yang nantinya akan kembali lagi kepada Allah. Seperti contoh sekarang, kita kedatangan tamu 229 hamba Allah juga yang berada di tengah-tengah kita, yang kita kenal dengan imigran Rohingya. Apa yang akan kita lakukan? Saya berbicara terkait dengan negara. Indonesia tidak meratifikasi undang-undang atau konvensi tahun 51 dan undang-undang konvensi 1967 terkait dengan imigran. Tetapi bersyukur kepada Allah, Presiden kita, Presiden Jokowi telah mengeluarkan perpres, yaitu mengamanahkan mandat kepada UNHCR untuk mengurusi hal tersebut di Indonesia. Karena kita tidak bisa memutus khodok dan khodarnya Allah, bahwa di belahan
negeri yang lain, di India sana, di Bangladesh, warga negaranya sudah melebihi kuota, Pak. Mungkin kalau Indonesia 10 tahun yang akan datang sudah juga melebihi kuota. Itu semua kehendak Allah, Pak. Saya sebagai abdi negara, dalam hal ini sebagai Dandim 0103 Aceh Utara, mendapat mandat secara tegak lurus dari Bapak Komandan Korem, dari Bapak Pangdam untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan negara Republik Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah menjaga stabilitas wilayah di wilayah kami, Pak. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan tamu-tamu tersebut, kita harus banyak ke masjid, Pak. Harus banyak ke masjid, kita merenung bagaimana jika hal tersebut terjadi sama kita, Pak. Bagaimana jika hal tersebut terjadi sama saudara kita? Saya pernah menolong warga negara Indonesia yang telah tertanam di bui di bawah tanah sana selama beberapa waktu, tidak ada yang mengambilnya, Pak. Tidak ada yang membantunya. Saya hanya berpesan di sini, ketika kita mulai berpendapat, tolong kita semuanya introspeksi dengan diri kita sendiri, bagaimana jika hal tersebut terjadi sama kita, tanpa mengurangi hakikat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kenapa demikian? Karena banyak warga negara Indonesia di luar negeri sana yang bahkan tidak legal, Pak, ilegal, tidak punya paspor, lari ke sana kemari, terutama yang banyak kami temui di Malaysia, di Mesir, di Yordania. Ketika kami temui di pasar, di satu pasar di Mesir, kenapa Bapak? Saya tidak punya paspor, Pak, tidak bisa kembali ke Indonesia. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ajak ke masjid, lalu saya ajak ke KBRI, dan kita sampaikan solusinya. Jadi saya berpesan di sini, dalam melaksanakan kegiatan kita semua, marilah kita kembalikan ke titik nol, bagaimana kita sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, tetapi yang lebih penting, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap cinta dan bangga kepada tanah air kita. Kenapa pendiri founding father kita tidak meratifikasi undang-undang tersebut tentang imigran? Kenapa? Karena kalau meratifikasi, Pak, berarti menyetujui. Otomatis seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Mulorote nanti akan dimasuki oleh warga-warga tersebut. Alhamdulillah, the founding father kita tidak meratifikasi itu karena Indonesia memiliki kerawanan yang banyak, Pak. Banyak celah-celah di negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita amankan. Kita amankan bersama. Kembali lagi ke integritas kita sebagai seorang muslim. Sebelum kita melangkah kemana-mana, kemarin ada sebuah pertanyaan dari anak pelajar dari Politeknik atau SMA 1, kami lupa, pada saat saya mengisi di situ. Pak Komandan, bagaimana jika integritas kita bertentangan dengan pemahaman orang tua kita? Cukup dalam pertanyaannya, Pak. Bagaimana ketika integritas kita berlawanan dengan pandangan orang tua kita? Dia menyampaikan itu sampai dengan menangis, Pak. Saya harus mengupas ini, kenapa? Karena jangan sampai kita salah paham di sini bahwa ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua kita. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri.
Sudahkah kita semua menyenangkan orang tua kita? Belum, Pak. Belum. Bahkan ada pertanyaan kemarin kepada Ustadz Abdul Somad dan ulama yang lain. Ustadz, bagaimana jika saya sudah pergi berhaji dan saya sudah pergi umroh berkali-kali tetapi orang tua saya belum? Dijawab oleh beliau, segera kembali ke orang tuamu, ambil selendang, angkat orang tuamu ke Mekah, berlari-lari 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, itu belum bisa menyamai teriak. Mungkin pelajaran buat kita semua, Bapak. Di dalam Al-Quran dijelaskan menjelang umur 40 ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bersyukur. Kalau di umur 40 kita belum bersyukur, marilah kita segera kembali, Pak, kita bersyukur. Mensyukuri apa yang ada, mensyukuri nikmat kita apa yang ada, yang telah diterima, yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, di umur 40 kita sudah mulai untuk fid dunya wal akhirat, memikirkan akhirat, Pak. Dengan apa? Dengan melakukan sholat tobat. Setelah itu yang ketiga adalah pada saat umur 40 kita harus memikirkan wali walidayya, memikirkan orang tua kita. Jangan kita ego, kita sukses tapi orang tua kita terlantar, Pak. Orang tua kita di mana kita pun tidak tahu. Kadang juga kita sudah sukses, ditanya orang tua sakit-sakitan, kita pun malu untuk menjawabnya. Kemudian yang keempat, ketika menjelang umur 40 kita sudah mulai meraih kesuksesan, baik sukses diri kita maupun sukses buat institusi kita maupun satuan kita maupun kerja kita. Tapi terkadang kita lupa bahwa yang lebih harus kita pikirkan adalah generasi penerus kita, Pak. Kita harus mensukseskan anak-anak kita sebagai penerus generasi kita. Kadang kita terlalu sibuk, pergi pagi, pulang malam, kita tidak memikirkan lagi anak kita sudah sholat atau belum, bagaimana anak kita pergaulannya di sekolah. Perlu kita ketahui, Pak, sekarang gadget itu, handphone itu, ketika masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, itu banyak setan-setan dunia yang masuk di dalamnya. Apa itu? Gambar-gambar yang tidak pantas untuk ditonton, Pak. Pernah suatu saat saya temui anak saya sendiri sedang buka Instagram, tiba-tiba di bawahnya sudah hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Itulah yang saya sebut sebagai setan-setan dunia. Nah, itu butuh kehadiran kita, Pak. Di umur 40, disitulah kita mulai memperhatikan anak-anak kita, Pak. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW pada saat umur 40, beliau sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kepentingan dunia, Pak. Mengutamakan kepentingan akhirat. Itu yang kadang kita lupa. Kemudian yang terakhir, menjelang umur 40, kita harus sering sholat tobat, Pak. Hal-hal tersebut mungkin gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kembali lagi ke integritas kita sebagai muslim. Sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan yang kita berbaur dengan masyarakat, marilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Ada suatu malam
terjadi di keluarga besar kita, Kodim 0103 Aceh Utara. Ada seorang istri mantan prajurit yang meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia setengah 12 malam. Kemudian karena rumahnya dekat, kami pun datang. Saya bertanya apa rencananya. Rencananya setelah ini langsung setelah dimandikan kemudian dibawa ke kota kelahirannya, yaitu di Agara. Yang saya sampaikan ini kisah-kisah nyata yang menjadi pelajaran kita semua. Kemudian saya bertanya, terus kapan mau disolatkan jenazah? Nanti Pak, di Agara. Subhanallah. Akhirnya waktu itu saya sampaikan, mohon disolatkan jenazah dulu Pak, nanti saya tungguin sampai sholat jenazahnya selesai. Dan dibukalah Masjid Al-Fitrah. Mungkin Bapak Ibu semua pernah ke Masjid Al-Fitrah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tengah malam itu tidak ada satupun yang sanggup untuk memandikan jenazahnya. Dan alhamdulillah di pasar Pusung, nanti saya akan berterima kasih secara khusus kepada beliau. Ada seorang perempuan tua yang bersedia untuk memandikan jenazah beliau. Itu nanti akan terjadi Pak sama kita. Betul ini. Saya menangis waktu malam itu. Hanya satu orang Pak yang sanggup memandikan jenazah beliau. Siapapun orangnya itu, ketika sudah menjadi jenazah, menjadi fardu kifayah buat kita semua untuk mengurusi almarhum tersebut, almarhumah tersebut. Setelah diuruskan, kemudian dibawa ke Masjid Al-Fitrah, kita sholatkan jenazah jam 02.30 Pak, jam setengah 3 pagi. Disitulah kita bercucuran air mata bahwa bagaimana nanti kalau kejadian tersebut terjadi sama kita. Banyak rahasia-rahasia Allah sebenarnya yang Allah sampaikan melalui pelajaran-pelajaran di dunia, tetapi kita kadang terlalu tebal kesombongan kita, tidak bisa kita mempelajari hal tersebut. Dan alhamdulillah almarhumah tersebut setelah disolatkan bisa diberangkatkan. Kembali lagi ke integritas kita sebagai muslim. Sebelum kita mengoreksi orang lain, mengoreksi siapapun itu, kami mengajak dalam mimbar ini, saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah semuanya, marilah kita kembali lagi memperkuat ibadah dan iman kita kepada Allah. Jika kita masih bermalas-malasan Pak, sholat duhur jam 2, hal yang paling sulit itu ketika kita sudah dalam satu forum, kemudian azan berkumandang, tidak ada satupun kita tergerak untuk menginterupsi pemimpin rapat itu untuk berhenti dan bergerak sholat. Harus kita akui itu Pak. Pada saat kita dipimpin rapat, kecuali kita yang memimpin rapat. Dan alhamdulillah saya mulai belajar untuk menegakkan hal tersebut. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah tadi, setelah kita umur 40, ketika kita tidak pandai bersyukur kepada hal tersebut, maka pelan-pelan akan dicabut Pak nikmat kita. Pada saat peringatan hari ulang tahun TNI kemarin di lapangan Irak, mungkin banyak yang bertanya kemarin, kenapa kok dihentikan di tengah? Jadi pada saat itu geladi di lapangan Irak, semua pasukan sudah di tengah. Pelaksanaan geladi jam 15.35. Kemudian pada saat pelaksanaan di tengah-tengah geladi, azan di Masjid Islamic Center berkumandang. Disitulah Pak, kita diuji integritas kita sebagai seorang muslim. Jangan salah kita untuk bertindak, jangan salah kita untuk bersikap. Karena malaikat-malaikat Allah mencatat apa yang kita laksanakan itu, terutama yang memimpin di situ. Dan alhamdulillah saat itu dengan izin Allah kita hentikan Pak geladi itu. Begitu azan kita hentikan.
dan seluruhnya silahkan pergi ke masjid. Tentunya di situ juga karena ada senjata dijaga satu dengan yang lain. Kalau itu darurat. Pelan-pelan marilah kita berubah, Pak. Kita hijrah menjadi lebih baik. Tidak usah kita mengkoreksi yang terlalu besar. Kita mulai dulu kita dari situ. Ketika azan berkumandang, apapun kegiatan kita, kecuali pilot, Pak. Saya seorang penerbang, Pak, helikopter. Kecuali darurat di atas sedang kita tidak mungkin berhenti, barulah hukum darurat itu berlaku. Tapi kalau kita dalam keadaan damai, rapat dan lain sebagainya yang bisa kita tinggalkan, mohon kita bersama-sama belajar untuk meninggalkan, Pak. Tinggalkan dulu rapat itu, kita tunda dan kita sholat, Pak. Karena kalau kita lanjutkan pun rapat itu, bahkan selesai waktu sholat belum selesai rapat kita. Itu sering, Pak, sering terbukti demikian. Makanya marilah kita sama-sama mengingatkan. Kebetulan di sini ada pimpinan Bank BSI, sahabat saya, Bang Igun. Mari kita mulai. Di Kodim sudah mulai, Bang. Apalagi terutama di BSI selaku yang banyak setannya di situ. Kenapa? Karena sedikit saja orang yang mampu untuk menghindari godaan-godaan terkait uang. Bapak Ibu tahu uang itu ada singkatannya, Pak. Urusan apa saja nanti gampang katanya. Contoh seperti pagi ini saja. Saat kita selesai sholat ada kotak. Kalau di sini kotaknya kotak segi 4. Di Masjid Al-Fitrah lebih ngeri lagi, Pak. Bapak Ibu tahu kotaknya kotak apa? Kotak peti jenazah yang tiba-tiba menghampar di depan kita. Disitulah kita dibuktikan integritas kita. Begitu kita tengok saku, Pak, uang kita ada banyak di situ. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Salahnya bawa semua, Pak. Begitu ditengok, lama ditunggu. Jamaah sebelah juga nunggu. Ini kok nggak dimasuk-masukkan? Ternyata itulah kita itu, Pak. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Di situ mungkin Abu Bangka juga ragu-ragu juga. 2.000 atau 5.000 yang kita masukkan. Begitu lamanya ternyata 2.000 yang dimasukkan. Kalau di situ saja kita belum bisa, Pak, nggak usah melangkah ke yang lain. Betul ini, Pak. Itu cobaan buat diri kita sendiri. Saya sekarang alhamdulillah waktu itu dapat pelajaran dari Habib Lutfi sama Habib Novel Al-Idrus, guru kami di Solo. Cara untuk menghindari setan-setan yang ada di dalam diri kita. Pada saat kita ke masjid, nggak usah kita bawa uang terlalu banyak, Pak. Cukup 1 lembar saja atau 2 lembar saja yang sama. Misalnya 50.000. Tidak ada bimbang nanti situ. Langsung masukkan. Kecuali orang yang masih bimbang, nanti sarapan apa ya? Di sini setelah ini dapat makan kan, Pak? Jadi tidak bimbang lagi, Pak, kita. Kita buka kantong kita masukkan. Jangan khawatir, Pak. Allah sudah menyiapkan gantinya. Ketika kita ikhlas, bahkan Rasulullah SAW, seluruh ulama sering mengatakan bahwa jika jenazah-jenazah yang sudah meninggal itu banyak yang meminta untuk dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Disitulah integritas kita yang paling dapat kita buktikan. Yang pertama, integritas kita ketika kotak-kotak amal itu jalan di depan kita, kemudian kita ragu-ragu untuk mulai memasukkan. Silahkan kita coba besok di sholat subuh atau di sholat duhur, kita coba integritas kita, Pak. Kita bawa 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 di saku kita.
Jika kita lulus bisa memilih yang terbesar, Pak, maka Bapak Ibu ingat penyampaian saya ini, berarti integritas kita yang pertama sudah selesai. Tapi kalau masih ragu-ragu kita, Pak Dandim nih, dikiranya kita nggak bisa, besok coba, Pak. Begitu 2.000, 5.000, 10.000, begitu 5.000 lagi, belum lulus, Pak, kita. Tapi kalau uang yang terbesar, kan itu untuk Allah, Pak, bukan untuk siapa-siapa. Kotak itu bukan untuk marbot masjid, bukan untuk kepentingan imam syi, tapi untuk kemaslahatan ibadah kita, yaitu untuk Allah. Kita harus berikan yang terbaik. Kalau kita berikan yang sedikit, maka jangan heran ketika kita butuh Allah, Allah juga memberikan sedikit. Seperti juga azan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu lah, masih azan, belum qomat katanya. Kalau kita sering mengadakan negosiasi hal tersebut, begitu kita butuh Allah, kita sakit di rumah sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Lama Pak perawat datang, itu dari kita juga. Makanya kita sendiri harus introspeksi. Ketika kita dipanggil sama Allah, mungkin yang azan Sersan Purwo, tapi sebenarnya itu panggilan Allah, Pak, mengajak kita untuk sholat. Dan alhamdulillah kita semua tergerak di sini untuk melaksanakan ibadah. Semoga kita semua dikumpulkan lagi dalam keadaan yang seperti ini di surganya Allah. Allahumma amin. Ada kemarin satu pertanyaan dilontarkan juga kepada ulama. Ini orangnya kritis, Pak. Makanya hati-hati kalau kita sama pemuda. Pak Kiai, Pak Ulama, boleh nggak ngerokok di surga? Apa jawaban Ustadz Abdul Somad, Pak? Dan ulama yang lain? Boleh katanya, silahkan ngerokok di surga. Tapi apinya di neraka. Jadi kita nyulutnya api ke neraka dulu, baru ke surga dulu. Itu sebuah pesan-pesan sebenarnya yang disampaikan bahwa kita harus menjaga integritas tadi. Integritas itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ada satu contoh lagi, saat saya waktu itu mewakili duta besar saya untuk melaksanakan sebuah ulang tahun kenegaraan negara Rusia, Pak. Datanglah saya di situ. Seluruh perwakilan diplomat yang beragama Islam saya kumpulkan, Pak. Saya sampaikan dengan bahasa Arab futsah, Pak, ya. Berkumpul. Tiba-tiba saya ditegur, Pak. Ditegur sama seorang waktu itu jenderal diplomat Rusia. Karena tanpa sadar di situ berkumpul ada perwakilan dari India tapi beragama Islam, perwakilan dari Pakistan tapi beragama Islam, semua berkumpul di situ. Saya ditegur, "Hey brother, apakah kamu nggak tahu kalau India dan Pakistan itu tidak boleh berdampingan?" Saya jawab, "Saya tahu, Pak. Tapi ini kan bukan forum resmi. Ini forum untuk kita bermuasabah atau bermuamalah, bersilaturahmi." Dia malah nanya, "Apa itu bermuamalah?" Akhirnya saya jelaskan sampai pakai bahasa Inggris bahwa disitulah kembali lagi diuji integritas kita, Pak, sebagai seorang muslim. Di dunia, aturan dunia memang nggak boleh, Pak, karena mereka sedang bersengketa. Contoh seperti Israel sama Palestina, nggak boleh itu didudukkan sama-sama, harus dipisah antara satu negara dan negara yang lain karena sedang bersengketa. Tapi kita sebagai sesama muslim, kalau kita di masjid, ngapain kita? Tidak ada lagi, Pak, pangkat di sini, tidak ada lagi jabatan di sini kalau kita sudah di masjid. Jangan dikira saya pakai baju seperti ini terus kita merasa hebat, tidak, Pak. Setelah keluar dari sini, malaikat Israel datang, kocik tuh, mati juga, Pak, meninggal juga kita.
Jadi kesimpulan dari tausiah atau bukan tausiah ini, penyampaian beberapa maido hasanah dari kami, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan meningkatkan integritas kita Pak sebagai seorang muslim. Tidak usah kita berbicara yang lain, tidak usah kita terlalu jauh ke depan sana. Kita belajar integritas kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita sholat berjamaah, sholat tepat waktu, kemudian bagaimana saat kita bermuamalah dengan orang lain. Kemarin sore, siang, saya bersilaturahmi ke Allahumma yarham Abu Palu Gading. Di situ maksudnya Pak, kita pulang cepat setelah bertemu dengan sahabat saya Walidi, kemudian menyapa beliau, kemudian beliau alhamdulillah sedang melaksanakan akikah putra yang pertama dan pulang. Disitulah kita diuji integritas kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita taat sama guru. Tiba-tiba hadir waktu itu murid-murid dari Abu Palu Gading yang sudah senior-senior, sudah sepuh-sepuh. Akhirnya kita di situ bermuamalah, kemudian bersilaturahmi juga. Diajak lagi ke makomnya Allahumma yarham Abu Palu Gading. Akhirnya hampir 4 jam Pak di situ. Disitulah khodok dan khodarnya Allah berkata bahwa silaturahmi itu paling penting. Padahal setelahnya kita mau melaksanakan kegiatan yang lain. Dan alhamdulillah itulah Allah kalau sudah berkehendak. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dikiranya kita kegiatan setelah kita dengan kita bersilaturahmi itu sudah selesai, terlambat. Ternyata tidak. Pada saat selesai dari situ, rencana selanjutnya ke bersilaturahmi juga ke sebuah sekolah yang melaksanakan maulid, ternyata juga masih ada di situ. Dan alhamdulillah diundur itu waktunya. Kadang kita terlalu cepat mendikte Allah dan mengoreksi apa yang terjadi sama kita. Ada sebuah pesan lagi di sini, integritas kita sebagai seorang muslim, jika Allah sudah berkehendak di situ, ikuti saja Pak. Kita ikuti saja, jangan kita tentang. Contoh sekarang kayak musibah di Cianjur. Musibah di Cianjur, kita tidak pernah tahu. Dan jarang sekali di Cianjur itu, saya sering di Cianjur, jarang sekali itu gempa sampai segitu besarnya. Tapi begitu ada gempa, itulah kehendak Allah yang harus kita ikuti. Malah saya terakhir kali mengajak kita kembali lagi ke titik nol kita yang saya sampaikan di pertama kali dulu kita mulai gerakan subuh masjid di Kodim. Dan alhamdulillah istiqomah, kita masih menyayangi anak yatim. Beberapa menit lagi kami selesaikan. Di Kodim 0103 Aceh Utara kita secara istiqomah alhamdulillah sudah 35 anak yatim Bapak. 1 koramil 1 anak yatim. Rencana di tahun yang baru besok akan kita tambah lagi, karena saya sadar dengan sepenuhnya dan mengajak seluruh keluarga besar Kodim bahwa tanpa pertolongan Allah, tanpa izin Allah, dengan menyayangi kita anak-anak yatim itu, kita dijauhkan dan dihindarkan dari bencana. Satu fakta lagi, suatu saat anggotanya Pak Zulkaizir ini, beliau dan Ramil juga Pak di Tanah Luas, anggotanya dengan istrinya kecelakaan Pak. Tiba-tiba tersadar sudah di rumah sakit, dan apa yang terjadi Pak? Helmnya hancur, handphonenya hancur, tapi alhamdulillah kepalanya tidak hancur Pak. Disitulah kita diingatkan bahwa semuanya atas kehendak Allah. Coba kita nggak menyayangi anak yatim. Coba Pak Dan Ramil, Pak Zulkaizir ini tidak, misalnya perintah dari ajakan dari Pak Dandim tidak dilaksanakan situ, mungkin hal lain akan terjadi. Bukan kekuatan kita Pak, tapi kekuatan Allah melalui anak yatim itu akan dapat menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kami pribadi. Kami mengajak paling terakhir untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan integritas kita sebagai muslim. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, marilah ketika azan berkumandang kita sama-sama berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.